Apa beza belacan bulat dan belacan petak? Jom kita tengok sekali belacan bulat. Belacan bulat ni dia ditumbuk menggunakan tangan, lebih tradisi lah. Tuan kata belacan tumbuk ni sedap lagi. Belacan petak pula dia dikisar menggunakan mesin pengisar, dibentuk menggunakan mesin. Penting, belacan bulat dia lebih sikit udang geragau berbanding dengan belacan petak. So rasa udang geragau lebih terasa lah untuk yang bulat. Yang bulat 450 gram, yang petak 500 gram. Dua segar, lembut dan juga berbau sangat harum. Kedua-duanya juga di packing double pack, so selamat hingga ke rumah anda. Korang boleh baca dekat review kalau korang tak percaya. Memang sedap, memang berbalik. Dapatkan di link di bawah. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia, dan seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi kepada juara dunia penipu dokumen FIFA. Ya, siapa lagi kalau bukan Bani Sarapan wal Angan-Angan, ya, sekumpulan manusia berotak sebesar kacang dengan IQ 15 ringgit. Ya, siapa lagi kalau bukan mola-mola darat, Molayu di negeri Malaidesh, ya. Ya, Piala Ciki alias Piala Kaleng Kongguan Yande ASEAN Cup sudah resmi dimulai, ya. Sudah 4 pertandingan yang berlangsung. Ya, pertama itu antara Singapura melawan Kamboja, ya, dan di situ kita lihat Kamboja calon lawan kita nanti di pertandingan pertama bukanlah Kamboja yang dulu kita kenal, yang bisa kita bantai sampai 13-0, ya, dengan pemain-pemain naturalisasi yang baru mereka. Kamboja ini memberikan perlawanan yang begitu sengit kepada Singapura, ya, mereka bahkan unggul duluan 1-0 sebelum kemudian disamakan oleh Singapura, dan kemudian pemain pengganti Ilhan Fandi, ya, yang dulu adalah sahabat kentalnya Marcelino semasa mereka masih di Belgia, yang sekilas wajahnya itu mirip dengan pemain keturunan Indonesia, abang kandung dari pemain kita Eliano, ya, Tijani Reinders, dan gayanya juga sama, itu sangat mirip, mencetak gol yang sangat indah, yang mungkin akan menjadi gol terbaik di turnamen ini, ya. Dia ciptakan di pertandingan pertama tersebut gol yang identik dengan gol yang pernah dicetak oleh bapaknya Fandi Ahmad, gitu, ya. Dan kemudian di pertandingan kedua kita lihat, ya, Vietnam adalah sang juara bertahan, tidak memberi ampun kepada Timor Leste dengan keunggulan 7-0. Padahal Timor Leste yang kita saksikan kemarin bukanlah lagi Timor Leste yang dulu juga, ya, yang dulu seperti nggak bisa main bola, main kasar, menendang, nggak jelas. Ini Timor Leste yang berhadapan dengan Vietnam itu beneran bisa main bola. Mereka bisa membagi bola dengan baik, kemudian mengatur serangan dengan baik, gitu, ya. Bahkan 3 kali sempat mengancam gawang Vietnam, ya, dengan 90% gol, gitu, tetapi belum berhasil menggetarkan gawang Vietnam. Tetapi Timor Leste yang sudah sedemikian bagus pun di depan Vietnam tetap tidak berkutik dengan keunggulan 7-0. Nah, inilah dua lawan yang nanti akan dihadapi oleh Indonesia, ya, 4 lawan, ya, Timor Leste, kemudian Vietnam, kemudian Singapura, dan juga Kamboja. Ya, meskipun ini banyak orang yang mengunggulkan Indonesia untuk meraih gelar juara tahun ini, tetapi melihat permainan dari calon-calon lawan kita ini, Indonesia benar-benar tidak boleh jumawa, ya, karena jumawa itu di samping itu adalah milik Malaidesh. Tetapi dalam turnamen seperti ini apapun bisa terjadi. Memang di atas kertas kita itu unggul, ya, dari ke kualitas pemain, juga dengan harga kita juga yang paling tinggi, gitu, ya, dari nilai pemain di Piala AFF kali ini. Tetapi belajar dari Piala Dunia, kita lihat bagaimana Prancis, ya, yang seolah-olah tidak ada lawan sebelumnya, begitu mudah, seolah-olah ini hanya formalitas saja Piala Dunia kemarin untuk diserahkan kepada Prancis. Tetapi apa yang terjadi kemudian, Prancis ketika berhadapan dengan Spanyol seolah tidak tahu berbuat apa, gitu, ya. Prancis pada saat itu hanya mengandalkan keunggulan pemainnya, ya, keunggulan individu pemainnya, betul-betul ditahan oleh Spanyol yang betul-betul sudah siap mengantisipasi segala serangan Prancis, dan mereka kalah 2-0. Dan ini yang akan terjadi juga pada kita seandainya kita terlalu percaya diri, ya. Meskipun tentu kita berharap, meskipun ini hanya Piala Ciki, ya, prestasi terbaik lah yang didapatkan. Tetapi juga apa yang kita saksikan belakangan ini, paling tidak yang saya saksikan, gitu, ya, di Indonesia tetap saja, ya, masyarakat melihat ini hanyalah Piala Ciki, ya, tidak benar-benar
berharap sampai menjadi juara dengan cara apapun gitu, enggak gitu ya. Contohnya ketika kemarin ya akhirnya John Herdman itu mengumumkan nama-nama pemain yang dibawa, ada 26 pemain di situ ya. Tidak banyak kejutan dari nama-nama yang diumumkan tersebut, kecuali Ricky Kambuaya kembali tidak masuk di dalam daftar pemain yang dibawa oleh John Herdman, dan kemudian ada Yakob Sayuri, tapi itu karena cedera, dan sekarang ini Marcelino juga sepertinya cedera meskipun namanya sudah diumumkan. Nah, di sana ada nama Justin Hubner gitu ya, tetapi alih-alih merasa senang ya supporter Indonesia dengannya adanya Justin Hubner yang membuat tim ini tentu saja akan semakin kuat dan semakin sulit dikalahkan karena pertahanannya semakin sulit ditembus dengan adanya El Preman di sana. Tetapi kalau kita baca komentar-komentar dari supporter Indonesia, itu justru lebih banyak yang mengecam dengan dimasukkannya nama Justin Hubner ke sana, karena berbarengan dengan masuknya nama Justin Hubner ke dalam susunan pemain timnas Indonesia yang dibawa untuk ke Piala Ciki atau Piala Kongguan Kaleng Kongguan isi rengginang ini, itu beredar pula kabar bahwa Justin Hubner ini dekati oleh tim-tim Super League ya. Ada yang katanya Garuda Yaksa lah, ada yang katanya Persib gitu, dan itu membuat banyak dari fans Indonesia ini yang merasa kesal seolah-olah pengurus PSSI ini ingin segala cara supaya dapat menjadi juara Piala Kaleng Kongguan ini buat apa gitu. Sementara para supporter Indonesia lebih menginginkan pemain-pemain potensial kita itu mengembangkan diri di Eropa ya, mengembangkan diri di liga-liga yang lebih baik gitu ya. Karena bagaimanapun meskipun sekarang ini Liga Indonesia ini sudah berkembang ya, tetapi intensitas kemudian pemahaman taktik itu masih jauh dari liga-liga utama di Eropa sana ya. Contohnya ya di musim lalu ya, ketika saya menonton Persib dengan dengan Tom Haye-nya gitu ya bermain itu di sini, entah itu di ACL2 juga gitu. Tetapi kemudian menonton JIZ bermain untuk ke Sassuolo, itu beda sekali, memang beda sekali game plan-nya, bagaimana pertandingannya, bagaimana umpan-umpannya, atau Emil Audero gitu di Liga Italia, itu berbeda sekali ya. Karena itulah banyak yang sangat menyesalkan ya tim-tim dari Indonesia ini, apalagi kemarin itu katanya Garuda Yaksa yang mendekati. Malah ya itu di kolom komentarnya penuh caci maki terhadap presiden kita. Itu yang dikatakan untuk merusak pemain potensial Indonesia gitu ya. Dan itu makanya ketika kemudian Fortuna Sittard mengumumkan bahwa mereka tidak memberi izin kepada Justin Hubner untuk bergabung di AFF kali ini, alih-alih kecewa, supporter Indonesia malah merayakannya ya, mengatakan terima kasih Fortuna gitu. Di dalam komentarnya itu Fortuna mengatakan ya bahwa Justin Hubner saat ini sedang berangkat ke Perancis, dan kabar terbaru juga memberitakan bahwa di sana di Perancis Fortuna Sittard di dalam uji cobanya itu kalah dengan Metz dengan skor 1-3 gitu, dan di sana Justin Hubner tercatat sebagai pencetak golnya, dan ini membuat lega banyak orang Indonesia karena ini cuma piala piala Ciki gitu ya, piala Kaleng Kongguan gitu, nggak penting-penting amat gitu ya, karena tujuan kita sebagaimana dikatakan oleh John Herdman juga, itu adalah Piala Dunia 2030 gitu, itu yang ingin kita capai, dan kemudian juga berprestasi nanti di Piala Asia ya, setidaknya mengulang lagi pencapaian sebelumnya kita lolos ke babak gugur gitu. Itu yang lebih bermakna bagi kita daripada Piala Ciki ini. Nah, kembali ke Piala Ciki tadi, ini yang menarik ya. Malaides ini ya, kita berbicara Malaides sekarang, tim Hama Kuning ya, mereka itu tidak henti-hentinya ya terkena karma atau berbalik dari pernyataan mereka sendiri. Kita tentu masih ingat semuanya ya bagaimana doa buruk dari Amin Zulkarnain terhadap tim Indonesia yang membuat mereka terpuruk sampai saat ini, persis seperti doanya dia ya, dimalukan sampai semalu-malunya. Itulah yang terjadi kepada tim Malaides ya, tim juara dunia dalam menipu FIFA soal pemalsuan dokumen ini ya. Kita ingat waktu Piala Dunia kemarin ya, si bocah songong berotak kosong ya, yang gayanya melambai itu, Zidane, itu dengan pongahnya ya, hanya karena di Indonesia dia
bisa mendapatkan siaran Malaidesh, dia memfitnah bahwa Indonesia ini menonton siaran gratis dari RTM. Dan seorang-orang Malaidesh yang memang otaknya cuma sebesar kacang, yang IQ-nya itu cuma 15 ringgit, itu percaya begitu saja ya, bahwa kita menonton Piala Dunia kemarin karena kemurahan hati Malaidesh yang memberikan siaran secara gratis. Padahal itu kebodohan RTM sendiri yang siarannya itu lolos, bisa ditonton orang, seperti itu ya. Dan kita siapa juga yang peduli RTM, sementara RCTI, sementara TVRI, kita itu menyiarkan seluruh pertandingan itu secara gratis gitu ya. Ngapain kita sibuk-sibuk ngurusin RTM? Nah, kali ini berbalik. Mereka yang ngakunya kaya ya, ngakunya itu negara maju 2025, apa yang terjadi? Kemarin di Piala Dunia juga mereka ngos-ngosan itu untuk bisa akhirnya membeli hak siar Piala Dunia, ya, Piala Dunia kemarin. Nah, kali ini duitnya ternyata sudah habis di Piala Dunia kemarin ya. Negara yang sekarang terancam kehabisan beras ya, yang sekarang kita ketahui sedang mengobok-obok ASEAN ya, dengan segala kelicikan Malaidesh ini yang sudah terkenal, ingin membuat ketahanan pangan ASEAN lah, saling melindungi beras, padahal semua tahu itu kepentingan mereka sendiri. Sekarang kehabisan uang, tidak bisa membeli hak siar Piala Ciki ini ya, Piala Kaleng Kombuan isi rengginang ini, sehingga mereka itu macam-macam. Sekarang ini ada yang demo, ada yang ini seperti membuat ini AI, video AI gitu ya, minta supaya mana siarannya, disuruh mendukung tapi siarannya nggak ada gitu di Malaidesh ini. Ini yang terjadi ya dengan Malaidesh pada saat ini ya. Dan apa yang mereka lakukan akhirnya? Ya nonton via RCTI gitu ya. Dan di sini inilah Malaidesh ini kan kita sudah tahu semua bagaimana munafiknya ya, bagaimana penipunya Malaidesh ini. Sekarang seperti biasa ya, ketika mereka sudah di posisi nggak berguna seperti ini, mulailah muncul lagi istilah atau seruan serumpun gitu. Sementara kemarin ketika kita difitnah oleh si Ziddin itu menonton siaran RTM itu segala caci maki kepada kita mereka sampaikan ya, macam-macam, yang Kohonoha inilah nggak ada terima kasih. Sekarang kita tiba-tiba menjadi saudara serumpun lagi dari Malaidesh ini. Makanya saya katakan selalu ya, sama mereka ini kita nggak perlu berbaik-baik ya, yang ada mereka itu ditampol-tampolin aja. Kalau kita berbaik-baik ya, mereka itu hanya akan memanfaatkan kita. Itulah Malaidesh. Nah, itu mereka itu menonton dari TV Indonesia, dan kemudian mereka juga sudah melangsungkan pertandingan ya di grupnya mereka. Itu pertandingan pertama di grup B ini itu mempertemukan Malaidesh dengan Myanmar ya, tim yang dikalahkan oleh Vietnam ketika melakukan uji coba sebelum Piala AFF kemarin dengan skor 4-0. Itu dengan susah payah akhirnya berhasil ditunjukkan oleh Malaidesh ya. Jadi di pertandingan ini itu Myanmar begitu dominan ya, dan mereka itu mencetak gol terlebih dahulu ya, sekitar menit ke-18 gitu. Dan terus menyerang beberapa kali juga mereka itu mengancam gawang dari Malaidesh, yang sayangnya penyelesaian akhirnya kurang baik gitu ya. Malaidesh sendiri itu turun dengan bisa dikatakan tim terbaiknya mereka ya, minus Dian Kools dan juga Arif Aiman gitu. Sisanya ada Paulo Josue, ada Sergio Aguero di sana ya. Dan yang terpenting lagi ada Wan Kuzain ya, dan Wan Kuzain yang mereka gadang-gadang sebagai pemain yang sangat hebat, yang begitu mereka banggakan main di Amerika gitu ya, dan sekarang ini sedang di usia puncaknya ya, usia emasnya itu 27 tahun main. Nah, tetapi di pertandingan ini Wan Kuzain tidak diturunkan sebagai starting line up ya, jadi dia baru diturunkan pada babak kedua. Nah, itu beruntung Malaidesh ini di babak kedua ya, di babak kedua itu Sumareh ya, pemain mereka yang keturunan Afrika ya, di Malaidesh ini mereka turun seperti biasa ya, dengan tim dari 6 benua ya. Jadi 6 benua diturunkan di sana, minus Antartika, karena sampai sekarang sepertinya mereka belum bisa menemukan penguin yang jago main bola aja. Jadi Antartika masih tetap absen dari Malaidesh ini. Nah, di sana Sumareh tampil luar biasa ya, dari satu skema tendangan pojok. Dia menyundul bola dan terkena kepala dari pemain Myanmar, jatuh ke kaki Paulo Josue yang menyelesaikannya dengan sangat sempurna. Gol kedua juga dari Sumareh yang membawa bola solo run dan dijatuhkan pemain Myanmar di kotak penalti, dan kemudian
Paulo Josue sekali lagi mencetak gol dan Malaides pun unggul ya. Hama Kuning ini unggul 2-1 atas Myanmar. Nah, setelah unggul 2-1 tersebut, itu gawang dari Malaides itu terus dibombardir oleh Myanmar. Kita seperti menonton final Piala Dunia kemarin, itu antara Spanyol melawan Argentina. Lapangan itu seperti miring sebelah. Itu habis-habisan. Malaides seperti nggak dikasih bernapas oleh Myanmar. Ini diserang habis-habisan. Bola sempat 2 kali kena tiang dari Myanmar ini. Ya, tapi sayangnya memang penyelesaian akhir dari Myanmar ini tidak cukup bagus ya. Sehingga gawang Malaides selamat dari kebobolan dan mereka pun bisa unggul tetap 2-1 sampai akhir pertandingan ya. Dan ini menariknya, ketika mereka masih kalah 1-0, itu komentar-komentar di channel Malaides ya, di akun-akun Malaides, alah siapa juga yang masih peduli dengan piala murahan seperti ini katanya. Padahal itu adalah piala yang mereka bangga-banggakan karena mereka pernah juara, kita nggak pernah gitu ya. Dan menariknya juga setelah mereka unggul 2-1, si Butang Polo isinya babi. si penjual hoax ya, penjual daging sapi bersertifikat halal, daging babi bersertifikat halal ini, itu luar biasa, langsung keluar lagi sombongnya, sama seperti dulu ketika mereka kata, wih, katanya kan, silap-silap kita ke Piala Dunia waktu Match Day dulu ya, atau kemudian ketika juga pemain-pemain palsunya mereka itu yang mereka bangga-banggakan, ada kiper Real Madrid, kiper ini, ya Butang Polo masih kayak begitu aja gayanya. Yang menjual hoax, dan ini petentengan, dan mereka kan selalu begitu ya, petentengan dulu di awal dan kemudian setelah itu nanti baru jadi bahan tertawan. Itu malaysiawi sekali ya, dengan gaya permainan seperti ini kita bisa bayangkan apa yang terjadi nanti itu ketika mereka lawannya itu Thailand ya, bukan Myanmar ya, dan Filipina juga belum bermain, kita nggak tahu seperti apa nanti Filipina, tetapi Filipina ini juga salah satu tim yang turun dengan kekuatan terbaik di Piala Kaleng Ciki ini ya, di Piala Kaleng Kongguan isi rengginang ini, atau Piala AFF ya, dan itu juga belum ketemu dengan Malaides. Setelah ini mereka masih akan jumawa lagi karena akan ketemu Laos. Nah, kemudian Thailand yang bertemu dengan Laos ya, bertemu dengan Laos itu menunjukkan kelasnya juga, meskipun mereka turun dengan pemain-pemain muda ya, Terasa, kemudian Terasil Dangda itu nggak bermain ya, kemudian Supacok dan yang lain-lain itu tidak, pemain-pemain topnya mereka itu tidak diturunkan, tetapi Thailand tetap begitu kuat kemarin ya. Jadi itu Laos betul-betul mereka kurung. Ada satu peluang yang sangat bagus untuk Laos, tapi gagal cetak gol. Kemudian mereka ketika babak pertama skor 2-0 terkena kartu merah Laosnya, satu pemain Laos ya sudah menjadi bulan-bulanan Thailand. Dan di sana salah satu pemain muda yang diturunkan itu El Patok ya, El Patok si abangnya Fajar Setboy yang juga berhasil mencetak gol ya, Yosakon Burapa ya. Dan kemudian pemain-pemain muda Thailand itu menunjukkan permainan yang luar biasa di sini. Ya, dan itu. Nah, kemudian ini tentang Malaides lagi, kita kembali ke pertandingan Malaides, si Hama Kuning ini. Akhirnya di menit ke-73, kalau tidak salah, itu mereka menurunkan Wan Kuzain, pemain yang katanya paling hebat, yang pada digadang-gadang. Dan hasilnya apa, saudara-saudara? Hasilnya persis seperti kita katakan zong ya. Untuk pemain seperti Wan Kuzain ini, pemain liga lokal kita seperti Raihan Hanan, apalagi Donitri ya, itu jauh lebih bagus dari dia. Levelnya nggak akan lebih dari itu gitu. Dan apa yang terjadi, itu memang betulan zong ya. Masih lebih bagus Raihan Hanan, apalagi Donitri Pamungkas, Egy Maulana gitu. Dan itu memang pemain Tarkam aslinya si Wan Kuzain ini betulan pemain Tarkam.
Ketika dia dimasukkan, itu tidak mengubah apapun permainan Malaides. Ya, Malaides tetap menjadi bulan-bulanan Myanmar di sana. Tidak ada perannya itu tidak terlihat sama sekali ya. Pertama masuk, dia menyentuh bola, kemudian membagikan. Udah itu aja dia yang terlihat sepanjang pertandingan itu. Selebihnya betul-betul zong gitu. Jadi berbeda sekali dengan Sumareh ketika masih di dalam lapangan ya. Itu kelihatan sekali perannya untuk tim Hama Kuning ini ya, The Breakfast Warrior ini. Tetapi saat Wan Kuzen masuk, betul-betul nggak ada apa-apanya, hilang gitu aja udah. Ya, jadi inilah pemain yang dibanggakan Malaides ini ya, tim Molayu Darat yang bermain di Amerika ini, ya seperti sudah kita duga, Malaides ini cuman omongan aja besar ya, cuman di atas kertas aja, di atas omongan aja mereka itu keluar-keluar. Intinya mereka itu tetap aja mula-mula darat yang otaknya sebesar kacang ya, IQ-nya 15 ringgit, dan ya itu aslinya itu cuman cocok hidup di zaman batu ya, hidup di dalam goa, dan mereka itu begitu kagok ketika hidup di zaman modern seperti sekarang ini ya. Jadi kita tunggu pertandingan Indonesia melawan Kamboja besok, dan sepertinya ini tidak bisa diperkuat oleh Marcelino. Ya, kita doakan tim kita ini bisa menang di Piala Ciki ini ya. Kalau bisa bablas jadi juara ya sudah gitu. Kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Toh ini cuma Piala Ciki gitu ya. Nanti kita bisa berharap itu ketika di ASEAN FIFA ASEAN Cup nanti. Nah, di situ kita menurunkan pemain terbaik kita semuanya, dan seluruh tim di ASEAN ini menurunkan pemain terbaiknya. Itulah nanti baru sesungguhnya kekuatan kita. Itu kita melihat. Di situ kita boleh berharap juara. Kalau ini ya udahlah Piala Ciki, malah kita bersyukur gitu ya. Justin Hubner tidak diperbolehkan oleh klubnya, yang artinya dia tidak jadi bermain di Indonesia. Mudah-mudahan Justin terus istiqomah, toh istrinya juga orang kaya, nggak butuh-butuh amat duit kan. Sekarang ini nanti kalau udah umur 31, 32 bolehlah balik ke Indonesia. Sekarang berkarir dulu di luar negeri supaya itu nanti dibawa ke tim nasional ya, supaya tim nasional kita itu menjadi semakin kuat ya. Jadi demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.